Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Anissa Sani dengan NIM 2203360 dan Tiara Apriliani 2203317. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang administrasi peserta didik. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Anissa Sani. Baik, kita akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di sekolah. Mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menempatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Next. Pengertian administrasi pendidikan, ada beberapa pendapat dari ahli. Satu, menurut Subcipto, administrasi peserta didik adalah proses mengelola kegiatan dan mengatur kegiatan berguna dalam proses perbaikan kegiatan agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dari awal hingga akhir. Kedua, menurut Suryo Suproto, yaitu sebagai suatu sistem yang mengatur siswa mulai dari masuk ke sekolah hingga siswa tersebut telah tamat. Terakhir, menurut Asnawir, administrasi digunakan dalam mengelola sistem pendidikan dan sebagai pengatur dokumen-dokumen peserta didik. Next. Proses administrasi peserta didik. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu 1. Kegiatan awal tahun pelajaran. Kegiatan ini yang dilaksanakan setiap sekolah adalah melaksanakan penerimaan murid baru. Kegiatan dalam penerimaan murid baru ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. 1. Penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat murid baru, dan pembentukan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Kedua, selama tahun pelajaran. Kegiatan atau langkah lebih lanjut setelah murid diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan murid baru adalah orientasi untuk murid baru dan peraturan kehadiran murid. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu instrumen administrasi peserta didik, manual, dan elektronik. Yang pertama, buku induk. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Informasi tersebut dapat meliputi identitas pribadi siswa sampai pada informasi mengenai nilai-nilai hasil belajar yang diperoleh siswa selama belajar di sekolah yang bersangkutan. Buku induk ini sangat penting dimiliki oleh setiap sekolah karena melalui buku induk ini akan dapat diketahui berapa jumlah siswa yang terdaftar, identitas siswa secara lengkap. Yang kedua adalah buku kelaper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk, tetapi tidak selengkap buku induk itu. Daftar nilai juga tercatat. Kegunaan utama buku kelaper adalah untuk memudahkan mencari data murid, apalagi belum diketahui nomor induknya. Hal ini mudah ditemukan dalam buku kelaper karena nama murid disusun menurut abjad. Yang ketiga adalah buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Biasanya, gambaran keadaan siswa di suatu sekolah akan terus teridentifikasi setiap bulannya. Yang keempat adalah daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan siswa mengikuti kegiatan di sekolah. Dan yang terakhir adalah file penyimpan berkas siswa. Berkas-berkas yang sifatnya terlepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah, misalnya fotokopi, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya.
Semua berkas itu sebaiknya dibundalkan menurut kelompok masing-masing sehingga berkas itu akan mudah ditemukan bila diperlukan. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama adalah, guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua adalah peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1, di samping kepala sekolah. Tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga, untuk pengaturan kehadiran murid di kelas, guru pun mempunyai andil yang besar. Yang keempat, guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa eh, berprestasi tinggi. Dan yang terakhir adalah, guru juga harus berperanan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh atau panutan bagi murid-muridnya. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.